rahmat berupa hidayah dan juga taufik, maka dia menjadi orang yang tidak beriman, meskipun anak seorang nabi. Demikian juga pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dari awal Rasulullah SAW berdakwah, pamannya Abu Thalib itu membela Nabi dari orang-orang Quraisy yang menentang kepada Nabi, yang menyakiti Nabi, betul-betul membela. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak dia menjadi seorang beriman, Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak sempat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pamannya Nabi gitu ya. Jadi kalau kita sekarang menjadi orang yang beriman, bahkan gitu ya, sekarang kita sama-sama mengkaji kitab Jalalain yang mana adalah sebuah tafsir. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bisa mengikuti kegiatan seperti ini, itu juga pada hakikatnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, taufiknya kepada kita semua. Dan itu harganya sangat sangat besar, tidak ternilai. Gitu. Kalau sekarang mungkin kayak biasa-biasa saja ya, bedanya tidak kelihatan bedanya ya, orang yang sholat dan orang yang tidak sholat gitu, orang yang ngaji dan orang yang tidak ngaji gitu. Tapi nanti di akhirat mah kelihatan sekali gitu, kelihatan sekali bahwa orang yang sholat dan orang yang tidak sholat itu terlihat. Orang yang sholat bercahaya gitu ya, karena badannya selalu berwudu, gitu. Wajahnya selalu bersujud gitu. Terlihat nanti di akhirat bedanya. Bahkan amal-amal kecil yang kita mungkin menganggapnya remeh, gitu, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, itu mah nanti di akhirat itu akan sangat terlihat impact-nya gitu. Terlihat bahwa itu sungguh sangat berharga. Kan ada cerita ya, Nabi Musa itu katanya dalam sebuah kisah itu membawa murid-muridnya ke sebuah gua yang tidak ada cahaya masuk ke dalamnya gitu. Lalu Nabi Musa itu nyuruh ketiga muridnya untuk mengambil batu yang ada di dalam gua. Sebanyak-banyaknya Nabi Musa bilang. Nah, 3 muridnya ini tapi beda gitu. Yang satu itu mikir buat apa saya bawa batu ya. Berat-berat gitulah. Tapi yang kedua bawa sekedar melaksanakan perintah Nabi Musa. Bawa sekedarnya. Tapi yang ketiga, ini karena perintah Nabi Musa, dia bawa sebanyaknya. Karena Nabi Musa bilang harus bawa sebanyak-banyaknya, dia bawa sebanyak. Meskipun dia tidak tahu batu apa yang disuruh untuk dibawa gitu. Udah dibawa aja. Yang pertama nggak bawa apa-apa. Yang kedua bawa tapi sedikit, sekedarnya aja. Yang ketiga bawa sebanyak-banyaknya sesuai dengan perintah Nabi Musa. Lalu kemudian setelah itu mereka keluar dari gua yang gelap itu. Dan ketika keluar, ternyata batu yang disuruh oleh Nabi Musa untuk dibawa itu adalah batu yang sangat berharga. Permata yang sangat berharga. 3 orang ini kaget gitu. Dan orang yang pertama, dia langsung berlari untuk kembali ke gua untuk mengambil apa yang dia tidak mengambilnya. Tapi guanya ternyata sudah tertutup. Nah, lalu Nabi Musa bilang gitu. Kehidupan akhirat tuh nanti kayak begitu. Jadi hari ini kita disuruh beramal baik sebanyak-banyaknya. Gitu. Ada orang yang beramal sekedarnya aja, ada orang yang tidak beramal, ada orang yang benar-benar beramal. Nah, nanti di akhirat kayak orang yang bawa batu tadi. Orang yang bawa banyak pun masih merasa menyesal. Kenapa tidak membawa batu ini lebih banyak lagi? Orang yang bawanya cuma sekedarnya aja,
itu lebih menyesal lagi. Dan apalagi orang yang tidak membawa batu. Demikian juga orang yang tidak beramal di dunia ini, tidak beramal kebaikan di dunia ini. Di akhirat mereka sangat menyesal. Dan bahkan orang yang beramal banyak pun masih sangat menyesal kenapa tidak beramal lebih banyak lagi. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang berdosa gitu, orang-orang yang tidak beramal baik di dunia itu ketika meninggal, dan betapa ketika meninggal itu mereka membutuhkan ya, betapa butuhnya mereka kepada amal-amal kebaikan. Mereka bermohon agar satu hari aja gitu dikembalikan ke dunia. Maka katanya mereka, saya akan merelakan semua yang saya miliki untuk disedekahkan. Seperti itu. Nah, kita sekarang gitu ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat gitu. Berupa kita bisa ngaji kitab Jalalain bahkan tiap malam ya. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah banget gitu. Masih bisa kita sempat untuk mengkaji seperti ini. Kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan lain gitu. Itu semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhirat itu kita akan melihat apa ya? Ternyata itu benar-benar sangat berharga gitu. Andaikan misalnya dalam sebuah hadis dikatakan gitu, sholat fajar gitu, sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh gitu, itu kata Rasulullah adalah sholat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu ya. Tapi kan kalau kita sholat fajar ya, itu kayaknya biasa-biasa saja gitu. Andaikan ya sekali kita sholat fajar, lalu tiba-tiba pahalanya itu langsung dikonversi ke dalam dunia dan seisinya gitu. Misalnya langsung dikasih pahalanya di dunia, misalnya katakanlah langsung kita ini dikasih uang yang sangat banyak, atau dikasih mobil yang sangat mewah, atau rumah yang sangat besar gitu. Langsung pahalanya dikasih. Sepertinya itu akan lebih menarik bagi orang-orang untuk melakukan sholat sunnah fajar. Mereka akan bangun pasti dengan cara apapun supaya mereka bisa sholat sunnah fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh gitu. Tapi kan pahala itu tidak dikasih sekarang, nanti di akhirat. Karena itu orang-orang yang berbuat baik di dunia ini sebenarnya hanyalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa kebaikan-kebaikan itu nanti akan mereka dapatkan pahalanya di akhirat. Orang-orang yang tidak meyakini itu, mereka tidak melakukannya. Seperti tadi, gitu. Karena tidak tahu bahwa batu yang dibawa itu berharga, maka mereka nggak bawa. Ada yang nggak bawa, ada yang bawa hanya sekedarnya aja. Seperti itu. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, di sini bacaannya tidak dibaca Maliki ya, tapi dibacanya Maliki. Memang ada bacaan yang seperti itu ya. Kalau ibu-ibu belajar qiraah sab'ah akan ketemu bacaan-bacaan yang berbeda-beda untuk suatu ayat yang sama gitu. Seperti Maliki dan Maliki ini. Makanya jangan heran kalau misalnya suatu saat atau suatu ketika kita ketemu orang bacanya Maliki. Ada orang lainnya baca Maliki. Itu sebenarnya dua-duanya sahih gitu. Ada riwayatnya, ada sanadnya jelas. Dan artinya juga tidak jauh berbeda gitu. Kalau Maliki itu artinya penguasa. Kalau Maliki artinya yang memiliki. Penguasa itu kan yang memiliki, seperti itu. Nah, di sini Imam Jalalain ini membacanya dengan Maliki. Maliki artinya penguasa.